Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini video saya akan cerita mengenai saham juga. Banyak teman-teman yang meminta saya banyak bercerita mengenai saham, terutama kepada teman-teman pemuda yang mau terjun di bidang investor saham. Jadi banyak yang bilang bahwa, "Bang, tolong dong bikin video gimana sih kita mulai dari mana mengenai saham ini." Ya, mereka punya kemauan, cuma mereka nggak ngerti mulai dari mana. Oke, jadi saya putuskan untuk buat video ini. Jadi pada dasarnya semua orang dengan mudah bisa menjadi investor saham. Ya. Hanya satu catatan bahwa harus punya KTP. Jadi artinya bagi teman-teman yang mungkin yang nonton video ini umurnya di bawah 17, jadi artinya kan belum punya KTP tuh. Jadi belum bisa bikin account di sekuritas. Nah, tapi sebenarnya bisa-bisa aja dengan cara ya pinjam KTP orang tua ya, atau mungkin saudara atau abang kakak gitu ya, jadi pinjam KTP-nya untuk bikin account sekuritas. Nah itu ya, jadi intinya sebenarnya nggak ada kendala. Kalau kita mau pasti ada jalan gitu kan, pasti ada jalan. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari mana? Yang pasti mulai dari diri dulu, dari diri kita mau apa enggak. Nah, jadi setelah punya keinginan atau punya tekad dan mau mengenal saham atau mau berinvestasi dengan saham, sangat gampang ya. Yang pertama, bagi teman-teman yang sudah punya KTP, ya siapkan KTP-nya. Siapkan KTP-nya, tinggal didaftar. Siapkan juga NPWP. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya NPWP, saya pikir bisa juga sih. Bisa, ada beberapa sekuritas yang memang tidak membutuhkan KTP. Sorry, bukan KTP, tapi NPWP ya. Nah, jadi lebih bagus kalau ada juga NPWP-nya. Oke, siapkan KTP dan NPWP. Nah, jadi tinggal kita pilih, ya, kita mau mendaftar di sekuritas mana. Ada banyak sekuritas di Indonesia ya, ada banyak sekuritas di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang baru bergabung atau tidak paham mengenai sekuritas. Apa yang dimaksud dengan sekuritas? Sekuritas itu adalah penghubung pasar modal atau bursa saham. Itu kan contoh ya, di DX di Sudirman itu kan bursa saham. Nah, kita sebagai investor, kita tidak bisa langsung membeli gitu ya, membeli langsung di bursa saham, nggak bisa ya. Jangan sampai nanti teman-teman datang ke bursa saham ketok-ketok gitu ya, halo saya mau beli saham nih, mau beli 10 lembar atau 10 lot, nggak bisa begitu. Nah, jadi ketentuannya itu adalah harus dibeli melalui sekuritas ya, sekuritas. Contoh, ada banyak, semua bank, bukan semua, mungkin hampir semua bank ya di Indonesia punya sekuritas juga. Contoh Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, banyak sekali. Ada juga yang sekuritasnya itu tidak berbasis bank, contohnya Indo Premier atau Mirai gitu ya, Mirai Aset gitu kan. Ada banyak lah contohnya. Nah, sekarang itu kita bisa daftar, tidak mesti kita ke kantornya ya, nggak mesti. Jadi kita tinggal duduk manis di rumah, download aplikasinya, udah daftar langsung online. Jadi nggak pusing banget ya, nggak pusing, sangat mudah sekarang. Mungkin beda ya sekitar di 10 tahun atau 15 tahun yang lalu yang susah sekali untuk daftar ke sekuritas, hanya pengen menjadi investor saham
udah susah ya. Mungkin kalau dulu itu ada nominalnya ya, deposit nominal, dan sekarang ya, semua juga orang bisa gitu kan, selama dia mau. Artinya anak kecil pun bisa sebenarnya, anak kecil bisa sebenarnya selama dia udah punya KTP. Pun nggak punya KTP, dia bisa pinjam KTP abangnya, saudaranya, atau bapaknya, atau ibunya. Bisa, semua cara ada ya, kalau kita mau. Nah, oke. Punya KTP, punya NPWP, dan tinggal daftar ya, tinggal nanti cari, itu yang tadi, tinggal cari sekuritas yang menurut Anda cocok buat daftar. Nah, kategorinya cocok ini menurut saya pribadi ya, cocok itu ya gampang. Gampangnya di mana? Gampangnya cara daftarnya. Kita nggak mesti ke kantornya ya, kita tinggal daftar melalui aplikasi. Biasanya sekarang sudah banyak yang punya aplikasi mobile phone, atau di iPhone atau Play Store segala macam lah. Nah, itu jadi gampang sekali untuk menjadi investor ya, gampang sekali menjadi investor. Tinggal niat kita ya, tinggal niat yang membedakan apakah kita itu mau apa tidak ya. Kalau kita udah punyanya, semua ada cara lah, semua ada cara. Sama juga mungkin dulu waktu saya pertama kenal pasar saham atau pasar modal atau bursa saham ya, saya cari sendiri, saya tidak ada mentor sama sekali. Makanya sekarang itu sangat gampang lah kalau kita mau cari sesuatu itu. Ketika kita punya niat atau kita mau, banyak cara yang ada, yang kita bisa lihat, kita bisa belajar. YouTube lah contohnya, banyak hal yang perlu bisa kita pelajari di situ. Nah, di YouTube itu ya banyak banget contoh yang begini, saya bisa menjelaskan ke teman-teman gimana caranya untuk menjadi investor saham. Oke, mungkin saya perlu jelaskan juga, mungkin ada teman-teman yang baru menonton video ini, bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi artinya ketika kita beli saham suatu perusahaan, maka kita otomatis jadi pemilik perusahaan tersebut. Nah, kita banyak keuntungan ketika kita beli saham atau nabung di saham. Contohnya mungkin teman-teman bisa lihat video saya dengan judul pilih mana, nabung di bank atau nabung di saham. Di situ banyak saya jelaskan salah satu atau beberapa lah ya, keuntungan apa bedanya ketika kita nabung di bank atau nabung di saham. Salah satu itu. Jadi saya pikir itu menarik banget ketika teman-teman bisa menerapkan dalam manajemen uang teman-teman sendiri. Jadi untuk jadi investor saham ini sebenarnya secepat mungkin atau sedini mungkin ya, sedini mungkin. Kenapa sedini mungkin? Karena lebih cepat kita masuk di pasar saham, maka potensial untuk kita bisa dapat capital gain atau kenaikan harga saham itu lebih bagus atau lebih baik lah contohnya ya, lebih baik. Karena kan kalau sekarang memang harga saham sekarang udah pada rata-rata udah pada naik ya, tapi saya pikir nggak ada telat lah. Kalau konsepnya itu adalah investor jangka panjang, saya pikir nggak ada telatnya untuk memulai daripada tidak memulai sama sekali ya. Saya sendiri sebenarnya menyesal kenapa saya baru tahu pasar saham. Coba mungkin kalau saya tahunya di umur 20 tahun ya, umur 20 tahun, saya pikir di umur sekarang mungkin saya udah dapat capital yang lumayan bagus ya, Tapi saya pikir saya juga bersyukur saya tahu pasar saham ya sekarang di mana pasar saham sekarang itu anjlok luar biasa sejak pandemi corona. Dan saya pikir
Ini hal yang yang perlu teman-teman ketahui, dan saya juga punya kewajiban untuk membagi ke teman-teman semuanya, supaya ayo selagi muda investasilah uang Anda itu, sekecil apapun itu, investasilah di pasar modal. Nah, mungkin pertanyaan yang ada di benak teman-teman ya, berapa sih uang atau uang yang dibutuhkan atau yang disiapkan ketika menjadi investor saham? Ya, mungkin itu yang pertanyaan banyakkan orang ya, teman-teman pemuda. Kalau nominalnya saya balik tanya, mampu berapa? Ya, mampu berapa? Mampu 100.000, 200.000, 500.000? Kalau hanya mampunya segitu, ya ayo, bisa. Itulah kemudahan sekarang. Kalau mungkin dulu 15 tahun yang lalu mungkin depositnya 50 juta baru kita bisa menjadi investor saham. Tapi sekarang nggak segitu lagi. Lu punya uang 100.000 atau 50.000 pun bisa lu jadi investor, bisa ya. Nah, makanya artinya bahwa ketika teman-teman sedang sekolah atau sedang kuliah sekarang, sebenarnya bisa menjadi investor saham. Jadi artinya ketika teman-teman semuanya ada kiriman uang makan ya dari orang tua dari kampung, ya sisakan mungkin satu bulan 100.000, sisakan 200.000 atau berapa, atau mampunya berapa gitu, itu udah bisa gitu. Itu udah bisa. Nah, jadi jangan mengira bahwa menjadi investor saham itu harus punya modal besar. Enggak juga. Jadi mulai dari uang kecil ya, Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan cerita salah satu investor terkenal di Indonesia ya, dimana dia mulainya itu dari mungkin dibilang tua belum ya, dibilang telat juga belum ya, tapi sebenarnya dikatakan telat juga, sebenarnya telat juga, karena dia mulai investor itu di umur 35 tahun ya, di umur 35 tahun. Nah, sekarang umurnya mungkin ke 60 tahun, dan asetnya udah luar biasa, mungkin sekitar 6 triliunan. Dia mulai dari nol ya, jadi dia memang kebetulan di umur segitu dia udah kerja ya, dia sudah kerja, dan semua gajinya itu tiap bulan itu ditaruh di pasar saham atau diberikan saham begitu ya, diberikan saham sampai beberapa tahun, sampai sekarang dia punya aset itu sampai 6 triliunan. Luar biasa kan? Nah, jadi coba kalau dulu itu dia nggak kenal saham, dia pernah cerita, kalau saya nggak pernah kenal saham, mungkin saya punya uang nggak segini gede, mungkin saya merana kali ya, tapi ya itulah, dari cerita-cerita seperti itu kita bisa belajar untuk lebih baik ya, kita bisa belajar lebih baik. Saya pribadi sebenarnya saya bersyukur karena memang saya senang membaca biografi orang yang sukses, dan mungkin karena pandemi sekarang ini jarang ke kantor ya, saya banyak nonton YouTube cari cerita-cerita orang sukses begitu ya. Jadi untuk mengisi waktu, dan dengan cara itu ya saya banyak belajar banyak hal ya, tentang investor seperti apa dan bagaimana, dan dengan saya tahu, saya merasa juga pengen share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau menjadi investor saham, sangat gampang ya, siapkan KTP, dan sekarang sudah bisa daftar online, jadi gampang sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau, silakan, saya anjurkan sehingga ke depan mungkin ya bisa menjadi yang terbaik. Oke, saya pikir itu kali ini yang saya share ke teman-teman
semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Terima kasih.